Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar nih anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Di pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Tolong Naila selalu ketua kelas pimpin doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu absen dulu ya. Nurul Hadir. Nur Hikmah, hadir. Naila, Hadir. Tia, hadir. Nabila, Hadir. Amal, hadir Bu. Nanda, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tes konsentrasi kalian dulu nih ya. Kita tes breaking. Jadi Ibu mau kita itu tepuk pagi, siang, sama malam. Jadi kalau tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang itu 2 kali, kalau tepuk malam itu setengah. Jadi nggak ada suaranya. Oke? Oke Bu. Coba ya, tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, pagi. Ya, baik. Berarti udah konsentrasi ya pagi hari ini. Hebat anak-anak semuanya. Nah, untuk itu sebelum pelajaran kita rapikan dulu nih bangku sama kursinya. Udah rapi belum? Kalau ada sampah, buang ya, kalau dibuang ke tempat sampah. Nah, udah rapi Bu, udah rapi semuanya ya. Nah, sesudah itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sekarang hari ini itu yang pertama itu dengan mendengarkan pembacaan dongeng, tiap siswa dapat menganalisis isi dongeng yang disampaikan dengan benar. Terus yang kedua, dengan membaca dongeng, siswa dapat menunjukkan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga itu dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin kita membahas tentang apa? Saya Bu. Dari rumah. Tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dengan suara yang lantang. Ya, betul. Pembelajaran yang lalu kita membahas tentang membaca teks dengan suara yang lantang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Nah, dongeng itu berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, oleh sebab itu dongeng itu yang disisipkan unsur pendidikan dan moral sebagai sarana hiburan. Ini kemudian menjadi wahana anak-anak untuk dapat mengasah imajinasinya. Juga menjadi wahana anak-anak untuk dapat mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala, dan mampu mencerdaskan anak dari aspek kognitifnya. Bukan dari aspek kognitif doang, tapi kita juga bisa dari aspek afektif dan psikomotoriknya, karena dongeng juga menjadi media yang diharapkan dapat menjadi nilai kehidupan. Melalui dongeng kita bisa mengasah kemampuan dari segi afektif, psikomotorik, sama kognitif kita ya anak-anak. Selanjutnya, lalu ada juga jenis-jenis dongeng. Yang pertama, jenis dongeng ada yang pertama mites atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk-makhluk halus seperti jin, setan, atau dewi-dewi. Beberapa contoh mitos ada Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Lawean, dan lain-lainnya. Lalu ada yang kedua itu sage, yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan juga kebaikan. Contohnya Calon Arang, Ciung Warana, dan Airlangga. Lalu yang ketiga ada fabel,
Fabel yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan-hewan di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, semut dan merpati, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat sebagai benar-benar yang terjadi. Seperti contohnya Lutung Masarung, Danau Toba, Batu Menangis, dan sebagainya. Yang kelima ada parabel, yaitu jenis dongeng yang ceritanya itu mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Contohnya itu Malin Kundang ya anak-anak. Gimana? Apakah sudah paham? Selanjutnya Ibu akan menyajikan tentang dongeng. Baca dongeng berikut dengan suara nyaring dari intonasi depan. Ayo, siapa di sini yang ingin membacakan teman-temannya dongeng? Saya. Ayo sini maju ya, Nurul. Pak, terlihat dong apa terlihat? Bacanya anak-anak semua? Terlihat Bu. Ya, Nurul akan membacakan dongeng. Silakan Nurul. Ayam jago baru, Semarang, anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih ngantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat di atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai menangis-nangis mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, tuh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku, burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbang di langit, terbit di langit. Ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, hebat sekali. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk Nurul. Terima kasih Nurul, sudah hebat, sudah berani untuk membaca dongeng di depan kelas ya. Jadi di sini ada dongeng yang menceritakan tentang ayam jago yang baru. Nah, sesudah teman kalian membacakan dongeng, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan berupa teka-teki silang ya. Ada pertanyaan mendatar dan juga menurun seperti yang terlihat. Apakah terlihat semua? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, ini ada tugas individu, kalian jawab, nanti Ibu tanya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah ada yang kesulitan? Gimana? Apa ada yang sulit? Soalnya sudah Ibu. Sudah semua? Sudah ya. Nah, ada kesulitan? Sudah Ibu. Ya, baik. Nah, jika sudah selesai semua, untuk pertanyaan yang untuk menurun, yaitu sikap ayam jago saat melihat matahari. Ada yang ingin menjawab? Siapa? Ya, Nurul, silakan. Berkokok. Iya, nomor 1, sikap ayam jago saat melihat matahari adalah berkokok, betul. Soal nomor 2 menurun, siapa yang ingin jawab? Ibu. Iya, apa Nur Hikmah?
Ayam. Iya, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan itu adalah ayam ya. Lalu yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3, Saya Bu. ya Naila, silakan. Itu burung hantu. Iya betul, burung yang mencari makan di malam hari itu burung hantu ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan nomor 4 yang mendatar ya. Suara kokok ayam jago, siapa yang ingin jawab? Iya, apa dia? Kukuruyuk. Iya betul sekali, suara kokok ayam jago itu kukuruyuk ya. Nomor 5, suasana malam, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya, betul. Bu. Gelap, ya betul. Suasana malam itu gelap ya. Selanjutnya di sini ibu ingin kalian diskusi kelompok. Nah kelompoknya ibu bagi ya. Jadi yang barisan depan ada Nurul, Nur Hikmah sama Naila, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Nahda dengan Amal, kelompok 2. Kelompok 3 ada Nabila dengan Kia ya, di kelompok 3. Diskusi kelompok. Kalian yang pertama itu simaklah dongeng yang ada di depan, yaitu kisah semut dan merpati. Ibu harap kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan berikut ya anak-anak. Baik Bu. Ibu ingin kalian berdiskusi dan menjawab 2 pertanyaan ini ya. Ibu beri waktu 5 menit. Gimana? Apakah ada yang kesulitan dalam menjawab pertanyaannya? Tidak ada Bu. Apa ada kesulitan? Ada? Tidak Bu. Iya, hebat semuanya ya anak-anak ibu. Naila, apa ada kesulitan dalam menjawab? Ya. Ibu harap kalian berdiskusi ya. Apa sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Silakan perwakilan. Saya mau jawab. Ya, jawaban nomor 1 apa? Kisah semut dan merpati memberikan pelajaran tentang pentingnya hidup saling tolong menolong. Iya, hebat. Kita beri tepuk tangan untuk Naila semuanya. Hebat sekali ya Naila. Jadi benar, pelajaran yang bisa didapat dari dongeng kisah semut dan merpati yaitu tentang pentingnya hidup saling tolong menolong antar sesama makhluk hidup. Untuk soal kedua, kelompok siapa yang ingin? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, kelompok 2. Jadi jawabannya paragraf ketiga dan keempat. Karena dapat diambil kesimpulannya bahwa sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong ketika ada yang terkena musibah. Iya, hebat sekali, benar Amal. Jadi dari paragraf berapa pelajaran dongeng dari kisah semut dan merpati dijelaskan, yaitu pada paragraf 3 dan 4 karena bahwa sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong ketika terkena musibah. Nah itu dia pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang ingin menyampaikannya? Saya Bu. Iya. Apa Nabila kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu saat membaca dongeng kita harus dapat memahami keseluruhan isi dongeng tersebut. Caranya dengan membaca secara keseluruhan isi dongeng tersebut atau dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Iya betul sekali Nabila, hebat. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah kita harus dapat memahami keseluruhan dari isi dongeng tersebut. Caranya dengan membaca secara keseluruhan isi dongeng tersebut atau dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Lalu untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah cukup ya. Tidak ada yang ingin bertanya. Sebelum itu, Ibu berarti akan menyampaikan tentang pembelajaran untuk pertemuan kita selanjutnya. Pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Ditutup. Wakil Ketua Kelas tolong pimpin doanya Nurul. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada
Siang pagi hari ini marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kalian pulang ke rumah, Ibu harap nanti kalian cuci tangan dan selalu menjaga kebersihan ya. Dan juga menjaga kesehatan agar kita semua tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang sedang melanda negeri ini. Baik, semuanya begitu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.